Suatu kali, datanglah seorang sahabat yang tua renta lagi buta kepada Rasulullah. Ia adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Ia datang meminta izin agar bisa absen menunaikan salat berjamaah di masjid. "Ya Rasulullah, setiap hari saya datang ke masjid bersama keponakan saya. Namun, sekarang dia sudah meninggal dan tidak ada lagi yang bisa menuntun saya ke masjid. Apakah boleh dengan uzur ini saya tidak ke masjid menunaikan salat?" Tanya lelaki tua itu. Rasulullah terdiam mendengar kisahnya. "Wahai Abdullah, apakah engkau mendengar azan?" tanya beliau. Abdullah mengiyakan. Kendati rumahnya cukup jauh dari masjid, Abdullah masih mendengarkan Bilal mengumandangkan azan. "Kalau begitu, engkau tetap harus datang ke masjid," lanjut Rasulullah. Beliau paham dengan kondisi Abdullah, namun kewajiban tetaplah kewajiban yang harus dilaksanakan tanpa tawar-menawar. Sebagian riwayat menyebutkan, dibentangkanlah tali dari rumah Abdullah menuju masjid. Tali itu menjadi penuntun jalan bagi Abdullah menuju ke masjid. Setiap hari, ia meraba-raba seraya berpegang kepada tali itu untuk datang ke masjid. Suatu kali, Abdullah tersandung batu dan terjatuh. Pakaiannya pun kotor terkena lumpur dan berlumuran darah dari luka di kakinya. Ia pun segera pulang untuk mengganti baju dan membersihkan lukanya. Sesaat kemudian ia segera menuju masjid kembali. Karena tergesa-gesa, Abdullah pun kembali terpeleset dan jatuh. Dengan hati kesal, ia pun kembali ke rumahnya untuk mengganti pakaiannya. Selanjutnya, untuk ketiga kalinya Abdullah segera kembali ke masjid. Di tengah jalan, ia kembali terpeleset. Namun, dengan sigapnya ia segera ditangkap seorang pemuda. Tidak hanya itu, pemuda tersebut memapa Abdullah hingga sampai ke pintu masjid. Tentu saja ia sangat berterima kasih dengan bantuan si pemuda tersebut. Herannya, si pemuda berjiwa pahlawan tadi tidak ikut bersama kaum muslimin untuk menunaikan salat di masjid. Ia hanya menunggu Abdullah di luar, kemudian mengantarkannya pulang ke rumah. Hal ini terulang beberapa kali pada hari berikutnya. Abdullah pun menanyakan siapa pemuda yang telah menolongnya itu. Tentu saja Abdullah ingin mendoakan pemuda itu atas kebaikannya. Dan yang paling membuatnya penasaran, mengapa pula pemuda itu tidak ikut salat di masjid bersamanya. "Wahai Abdullah, tidak perlu engkau doakan aku dan tidak perlu engkau tahu siapa namaku. Aku adalah iblis," tegas si pemuda itu. Abdullah kaget. Ternyata yang biasa menuntunnya ke masjid adalah sesosok iblis. "Lalu mengapa engkau menuntunku ke masjid, sedangkan engkau iblis yang menghalangi manusia mengerjakan salat?" tanya Abdullah. Iblis itu akhirnya berkisah. "Saat engkau terjatuh ketika hendak ke masjid, aku mendengar ucapan malaikat bahwa Allah telah mengampuni dosamu. Ketika engkau jatuh kali kedua, aku mendengar bahwa Allah telah mengampuni dosa keluargamu. Aku takut, jika engkau terjatuh lagi, Allah akan mengampuni dosa orang-orang di sekitarmu." Kisah si iblis. Itulah alasan yang membuat iblis terpaksa membantu Abdullah ke masjid dan pulang ke rumahnya agar tidak terjatuh lagi. Itulah Abdullah bin Ummi Maktum yang karena kesungguhannya telah membuat iblis terpaksa melayani dan membantunya menunaikan ibadah. Segala kekurangan yang dimilikinya tak membuatnya manja menjalankan syariat Allah. Dengan kesungguhannya, ia tetap bertekad datang ke masjid kendati tak bisa melihat dan sering terjatuh. Ia tak ingin melewatkan syariat yang telah diperintahkan Allah. Orang yang enggan untuk beribadah dan berusaha, maka keberkahan dan rahmat Allah juga enggan untuk datang menghampirinya. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri." Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Maha kuasa Allah atas semua makhluknya.